bisa berubah, tapi mungkin kayaknya dalam waktu yang lama dan perlu ada momen di mana dia benar-benar jatuh gitu. Kayak kasus-kasus yang Kalau gue bisa, karena gue pernah ngalamin pacaran sama yang doyan selingkuh. Gue cuekin aja, kayak dia punya pacar 1.000, mau berapa ribu, akhirnya dia ngerem sendiri. Jadi berhenti sendiri, kayak gila ya nih cowok bisa ngebiarin gue jalan sama yang lain, sedangkan gue bisa nggak nih dapet yang kayak dia lagi nih. Tapi gue percaya sih guys, selingkuh tuh tabiat. Jadi kayak seseorang yang punya tendensius untuk melakukan hal-hal yang memacu adrenalin. Selingkuh itu kan sebenarnya memacu adrenalin ya. Maksudnya adrenalin challenging gitu ya. Challenging gitu. Dan bener lu bilang, afirmasi diri bahwa ternyata gue bisa loh pacaran lebih dari satu orang. Gue ternyata dalam tanda kutip laku loh gitu. Yes. Dari situ juga sebenarnya gue belajar waktu di hubungan pertama kan gue posesif banget ya, gue kan cancer ya. Stadium berapa lu? Jadi kayak dulu gue posesif parah sama pacar gue. Tapi seposesif itu pun tanpa celah gitu pun kalau lo bermain dengan lawan lo yang tukang main, dia akan tetap main gitu. Jadi gue belajar dari hubungan gue yang sebelumnya, seberapa posesifnya, seberapa protektifnya lo sama pacar lo. Kalau dia mau selingkuh ya selingkuh aja gitu. Jadi menurut gue nih bisa berubah atau enggak agak sulit sih. Jadi yang cocok adalah orang selingkuh ya pacaran sama tukang selingkuh, karena dua-duanya player. Pada akhirnya mereka nanti akan menemukan lelahnya sendiri kan. Lelahnya sendiri, atau ya mereka akan selamanya bermain. Banyak loh yang sampai saat ini sudah menikah tapi tetap, maksudnya tetap dalam arti kata mereka playing ya, nggak dalam konteks serius, tapi mereka player kanan kiri gitu loh. Player kanan kiri tetap flirting dengan yang lain. Ya karena memang basicnya memang tukang selingkuh. Jadi memang ini masalah satu kali ya. Betul. Ada juga orang ngomong kayaknya orang yang tukang selingkuh tuh orang yang identik dengan tidak suka dengan komitmen pada satu pasangan gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak mereka ngerasa gue nggak bisa komitmen hanya dengan satu pasangan karena gue buta di afirmasi diri. Nah ada juga orang yang menjunjung tinggi komitmen kayak gue. Kalau lo Din? Gimana? Ngiyakinin pasangan lo supaya gak selingkuh? Ya dari awal gue udah bilang, gue bebas banget. Lo mau kemana, mau pikir balik gimana. Tapi kalau sampai gue tahu, bener-bener gue tahu nih di depan mata gue lo selingkuh, udah kita selesai. Lo mau bunuh diri depan gue dengan penyesalan, gue tetap. Kalau gue sih apa ya, maksudnya kalau lo mau selingkuh ya silakan. Yang penting gue tadi bilang, gue akan yang memberikan yang terbaik untuk hubungan gue gitu. Karena gue juga nggak bisa mengolah dan nggak bisa ngatur dia mau selingkuh atau enggak. Ya itu. Tapi kalau misalkan lo udah selingkuh ya udah selesai gitu aja. Jadi gue nggak akan mentoleransi selingkuhnya kan? Nggak. Dan gue juga nggak akan maksudnya menerima dia lagi gitu. Pokoknya udah selesai. Kalau selingkuh ya udah selesai. Ya kalau gue belajar dari perjalanan cinta gue yang sebelum-sebelumnya. Ya enggak, gue belajar aja. Maksudnya gue selalu bilang sama kayak Dimas bilang, gue tipikal orang yang menjunjung tinggi komitmen. Once gue pacaran, gue hanya pada satu orang, termasuk gue tidak melakukan dengan orang lain lah gitu ya. Nah, tapi gue terbuka gitu. Lo boleh bermain dengan siapa aja, mau berkoneksi dengan siapa aja. Tapi once itu menurut gue melebihi batas. Jadi kan definisi selingkuh kan beda-beda. Nanda beda, Dimas beda, gue. Tapi menurut gue itu udah melampaui batas dan gue anggap selingkuh. Sorry to say, gue akan leave. Gue yang akan pergi duluan. Karena seberapa besar pun gue menjaga hubungan, kalau orangnya memang berniat untuk selingkuh, ya selingkuh aja. Gitu. Jadi gue nggak akan seposesif dulu. Iya, capek. 7 kali 24 jam gue minta video call atau pub gitu ya, enggak. Capek. Sekarang gue jauh lebih bebas sih, jauh lebih santai. Dan kayaknya kalau misalkan ada kesempatan kedua pun itu akan beda nggak sih rasanya? Betul. Jadi hubungan lo udah jadi nggak benar, toxic banget udah. Pasti sih, apalagi kan maksudnya sekarang jadi banyak gitu kan yang ketahuan selingkuh dan nikah juga terus pacaran gitu. Jadi takut juga dan picky banget untuk milih cowok. Ini kira-kira cowoknya gimana ya gitu. Jadi terus itu juga bikin kayak misalkan gue sendiri jadi insecure. Kira-kira nih gue nih kenapa ya bisa diselingkuhin gitu. Jadi kayak nggak pede gitu. Sama ini nih, kalau menurut gue orang kalau udah selingkuh udah nggak ada harga dirinya gitu kata gue. Udah nggak ada, ya elah gampang banget sih lo gitu. Lu mau seganteng apa kalau selingkuh? Ya elah. Gitu ya. Tapi Din, gue baru inget nih pas waktu Tika ngomong, gue salah apa sih? Gue tuh sempet lo menyalahkan diri gue sendiri. Sama lagi iya.
Maksudnya nyalahin diri lo? menyalahkan diri sendiri atas Diselingkuhin? pasangan gue yang selingkuh Oh gitu. iya iya iya. Gue berlarut-larut mikir apa gue kurang cakep, Iya kan? apa gue kurang nih kasih materialsnya gitu, apa gue kurang enak. Oke, segitu aja kawan puan konten. Oh, gitu. Episode kali ini jangan lupa disaksikan konten cerita para puan lainnya di YouTube channel Cerita Para Puan dan jangan lupa di follow sosial media Cerita Para Puan lainnya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Bye bye.